Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Purnama Mauladi dari program studi Ilmu Aktuaria dengan NIM 231022015. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dengan judul Analisis dan Visualisasi Data Persentase Penduduk Miskin berdasarkan semester dan provinsi di Indonesia menggunakan RStudio. Untuk dataset ini saya dapatkan dari BPS, Badan Pusat Statistik. Dataset ini disusun dalam format Excel dengan judul Data Persentase Kemiskinan di Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2024. Tapi saya hanya mengambil dari periode 2022 sampai 2024 saja. Untuk jumlah datanya ada 220 baris observasi. Jumlah kolom atau atributnya itu ada 7 kolom. Atribut utama yang dianalisis dalam laporan ini itu meliputi yang pertama ada kode provinsi, selanjutnya ada nama provinsi, yang ketiga ada semester, menyatakan pembagian waktu survei dengan tipe data teks. Jadi untuk semester 1 dimulai surveinya itu dimulai pada bulan Maret hingga bulan Oktober. Untuk semester 2-nya itu dimulai dari bulan September hingga bulan Februari. Selanjutnya penduduk miskin. Tipe datanya bersifat numerik. Di sini ada note pada semester 2 tahun 2023 tidak dilaksanakan survei sosial ekonomi nasional sehingga datanya bernilai 0. Selanjutnya satuan dinyatakan dalam bentuk tipe data teks. Tahun dinyatakan dalam bentuk data numerik. Tujuan dari laporan ini dibuat yaitu untuk menganalisis dan memvisualisasikan data persentase penduduk miskin di Indonesia berdasarkan semester dan provinsi selama periode 2022 hingga 2024. Melalui visualisasi menggunakan RStudio, laporan ini menyajikan pola, tren, serta ketimpangan kemiskinan antar wilayah guna memberikan gambaran yang berguna bagi evaluasi dan perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan. Untuk metodologi alat dan bahasa pemrograman. Alat dan bahasa pemrograman yang saya gunakan untuk perangkat lunaknya saya menggunakan Excel dan RStudio. Bahasa pemrogramannya saya menggunakan R. Selanjutnya pustaka library tambahan. Di RStudio itu saya menggunakan beberapa package. Yang pertama ada Read Excel untuk membaca file Excel. Yang kedua ada dplayer untuk manipulasi dan transformasi data, dan yang ketiga ada ggplot2 untuk membuat visualisasi data yang interaktif dan informatif. Selanjutnya langkah-langkah eksplorasi dan pembersihan data. Jadi yang pertama membaca dan memuat dataset. Dataset dibaca menggunakan fungsi read Excel dari library read Excel. Data kemudian disimpan dalam bentuk data frame untuk analisis lebih lanjut. Jadi setelah data itu saya potong, data yang di Excel saya potong dan hanya mengambil tahun 2022 dan tahun 2022 sampai tahun 2024, saya mengimpor data tersebut ke RStudio dengan package read Excel ini. Oke, selanjutnya ada pemeriksaan struktur dan kualitas data. Sini menggunakan fungsi str, glimpse, dan summary untuk memahami tipe data tiap kolom. Selanjutnya memastikan bahwa tidak ada nilai kosong, missing value, atau nilai extreme outlier yang tidak wajar. Nah, di sini saya melakukan kesalahan karena saya tidak menghilangkan nilai kosong yang di tahun 2023.
saya malah membiarkannya. Jadi itu akan berdampak nanti di visualisasinya. Jadi saya salah di bagian situ. Selanjutnya ada pembersihan data. Di pembersihan data ada konversi tipe data, yaitu memastikan kolom tahun bertipe numerik dan semester serta nama provinsi bertipe karakter atau faktor. Selanjutnya ada standarisasi nilai kategorikal, memastikan konsistensi penulisan seperti semester 1 dan semester 2. Yang ketiga ada menghapus duplikat, dicek apakah ada baris data yang terduplikasi dan dihapus jika perlu. Dan yang keempat, validasi nilai persentase, memastikan nilai penduduk miskin berada dalam rentang wajar 0 sampai 100%. Selanjutnya ada eksplorasi data. Yang pertama, distribusi statistik, yaitu menghitung nilai rata-rata, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi persentase kemiskinan. Yang kedua ada agregasi data, menghitung rata-rata kemiskinan berdasarkan provinsi, semester, dan tahun. Yang ketiga ada pembuatan visualisasi, membuat histogram, bar chart, dan line chart untuk mengungkap pola dan tren kemiskinan. Oke, selanjutnya ada visualisasi dan analisis. Yang pertama, saya mencoba untuk menghitung nilai rata-rata, median, minimum, maksimum dari persentase dari data tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata dari data tersebut adalah 8,5%. Jadi 8,5% itu rata-rata persentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024. Untuk nilai mediannya itu 7,14%. Nilai minimumnya itu 0% karena di tahun 2023 tidak dilakukan survei sosial, dan itu yang menyebabkan nilai minimumnya menjadi 0%. Saya lupa membersihkan data yang di tahun 2023. Nilai maksimumnya 32,97%. Oke, selanjutnya untuk visualisasi pertama ada box plot. Untuk bentuk dari box plot ini sendiri, mungkin teman-teman yang bergelut di bidang kripto tidak asing dengan bentuknya. Karena setiap hari mungkin kalian melihat naik turunnya harga kripto ataupun saham itu kan. Dan kurang lebih bentuknya itu seperti ini. Jadi ini tuh box plot distribusi persentase penduduk miskin per tahun. Tujuan dibuatnya box plot ini itu untuk menunjukkan sebaran dan variasi tingkat kemiskinan di seluruh provinsi setiap tahun. Informasi yang dapat kita lihat di sini itu yang pertama ada tahun dengan median tertinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi masih memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi. Median yang dimaksud itu garis ini teman-teman, garis hitam ini yang di dalam kotak. Di tahun 2022 mediannya itu berada di sekitaran 8%. Di tahun 2023 berada di 0% karena memang di tahun 2023 tidak dilakukan survei. Di tahun 2024 terlihat terjadi peningkatan. Di tahun 2024 titik mediannya berada di 10%. Jadi dari tahun 2022 hingga 2024 terjadi peningkatan persentase kemiskinan di Indonesia sekitaran kurang lebih 2%. Selanjutnya ada sebaran jarak antar kuartil yang lebar menunjukkan ketimpangan besar antar provinsi. Jarak antar kuartil yang disebutkan itu ini teman-teman, bentuk kotak dari box plot ini. Di tahun 2022 kita bisa melihat bentuk kotaknya itu seperti persegi panjang. 2023 kita lupakan karena memang tidak dilakukan survei. Dan di tahun 2024 bentuknya itu agak semakin lebar. Jadi artinya di sini itu terjadi ketimpangan yang besar dari setiap provinsi, setiap
dari setiap provinsi ya. Dari tahun ke tahun terjadi ketimpangan yang besar. Maksudnya itu jarak persentase kemiskinan dari setiap provinsi itu cukup jauh ya, cukup tinggi gitu, gapnya. Ada provinsi yang tertinggal gitu kan, ada yang provinsi yang miskin, ada yang provinsi yang kemiskinan itu kecil gitu. Jadi agak jauh gapnya itu. Itu sebabnya bentuk kotaknya itu berbeda setiap tahunnya. Selanjutnya ada outlier atau titik ekstrim yang bisa menandakan provinsi dengan kondisi unik. Outlier yang disebutkan itu ini teman-teman, titik-titik yang berada di atas box plot. Titik-titik ini itu merupakan nilai ekstrim yang mengartikan bahwa beberapa provinsi itu berada di tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata. Beberapa provinsi berada di tingkat kemiskinan yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Seperti contohnya itu ada Papua ataupun Papua Barat gitu. Papua Pegunungan juga. Di sini saya tidak menjelaskan provinsi apa saja yang berada di titik ekstrim ini, tidak saya munculkan di visualisasi. Mungkin selanjutnya ini yang keempat, jika median turun dari tahun ke tahun, maka secara umum ada penurunan tingkat kemiskinan nasional. Itu jika ya, tapi di sini kita melihat tidak ada penurunan, malahan kenaikan dari tahun 2022 ke 2024. Walaupun memang di 2023 turun karena memang tidak ada survei, jadi kita tidak anggap ya. Sini malahan terjadi peningkatan ya dari 2022 ke 2024, tidak ada penurunan. Oke, visualisasi selanjutnya itu ada line chart atau diagram garis. Di visualisasi yang kedua ini saya berhenti memakai package ggplot2 karena error terus menerus dan saya pun menyerah. Terpaksa saya membuat chart ini dengan satu persatu secara manual. Dapat dilihat di sini. Jadi ini tuh line chart tren kemiskinan di provinsi tertentu. Di sini saya memilih 3 provinsi. Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, dan Jawa Barat. Tujuan dibuat line chart ini itu untuk menunjukkan bagaimana perubahan tingkat kemiskinan dari waktu ke waktu pada provinsi tertentu. Informasi yang dapat kita dapat itu yang pertama, jika garis cenderung menurun, provinsi tersebut berhasil mengurangi tingkat kemiskinan. Dapat dilihat di sini pada tahun 2022 garisnya datar ya, dan di tahun 2023 terjadi penurunan ya karena tidak dilakukan survei pada tahun tersebut. Selanjutnya di tahun 2024 terjadi kenaikan di tahun 2024 untuk Provinsi DKI Jakarta yang garis merah sepertinya tidak ada bedanya dengan tahun 2022. Dapat dikatakan bahwa DKI Jakarta stabil dalam tingkat persentase kemiskinan. Untuk Jawa Barat juga terlihat tidak mengalami kenaikan dan stabil dari tahun 2022 sampai 2024. Tidak mengalami kenaikan dan juga tidak mengalami penurunan. Jadi stabil. Untuk Papua, di sini garisnya tidak kelihatan ya. Ini garisnya itu berada di atas 25%. Karena tidak kelihatan, sebenarnya berada di atas 25% garis dari Provinsi Papua. Ya, dapat dilihat juga tidak ada
tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan yang signifikan dari kemiskinan yang berada di Provinsi Papua. Sini jelaskan bahwa jika garis naik menandakan kemiskinan memburuk di provinsi itu. Dapat dilihat tidak ada kenaikan dan juga tidak ada penurunan. Dapat dibilang stabil. Dapat dikatakan stabil. Sini ditulis DKI Jakarta biasanya stabil di angka rendah. DKI Jakarta itu berada di sekitaran 5% untuk angka kemiskinannya. Sementara untuk Papua itu berada di atas 25%, sekitaran 28% untuk persentase kemiskinan. Dan itu tinggi ya. Oke, selanjutnya ada visualisasi berbentuk slope chart. Untuk slope chartnya ini itu slope chart perubahan tiap provinsi dari 2022 ke 2024. Ini teman-teman grafiknya. Tujuan dibuat slope chart ini itu untuk menunjukkan arah perubahan kemiskinan antar dua titik waktu 2022 ke 2024 untuk semua provinsi. Situ garis menurun menunjukkan provinsi yang berhasil menurunkan kemiskinan. Aduh, tidak terlalu kelihatan ya. Sini dapat dilihat ada garis menurun ya dari tahun 2022 ke 2024. Terjadi penurunan sedikit penurunan. Jadi di situ dapat diinterpretasikan bahwa beberapa provinsi berhasil menurunkan angka kemiskinannya. Tetapi ada juga yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Terjadi sedikit kenaikan di sini untuk garis yang di bawahnya. Itu artinya ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan dari tahun 2022 ke 2024. Sementara yang di atasnya juga ada garis yang horizontal ya, tidak hanya tidak ada perubahan yang signifikan ya, tidak terlalu signifikan berubahnya. Nah, ini menandakan bahwa ada beberapa provinsi yang dari tahun ke tahun, dari tahun 2022 ke 2024 tidak terjadi perubahan yang signifikan dari persentase kemiskinannya. Selanjutnya ada visualisasi bar chart. Bentuk bar chart atau diagram batang. Sini bar chartnya di sini untuk bar chartnya itu bar chart 10 provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di tahun 2024. Ini untuk visualisasinya itu. Dan tujuan dibuat bar chart ini itu untuk menyoroti provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada titik waktu tertentu. Sebenarnya di visualisasi ini itu tercantum nama-nama provinsi di sampai sebelah sini. Tetapi yang muncul hanya 3 provinsi. Saya pun bingung apa yang terjadi dengan codingan saya ya. Harusnya ada 10 nama provinsi di sini, tapi yang muncul hanya 3. Jadi untuk informasinya itu jadi yang paling atas ini tuh merupakan Papua, kalau nggak salah sih Papua Pegunungan, yang angka kemiskinannya itu di tahun 2024 berada di sekitaran 32%. Papua Pegunungan, Papua Tengah yang kedua ini. Yang ketiga kalau saya tidak salah itu Papua Barat. Dan dapat kita lihat di sini
jarak antara provinsi yang paling miskin dengan jarak antara posisi nomor 10 dengan nomor 1 sangat jauh ya. Jadi dapat dilihat bahwa adanya gap atau jarak persentase kemiskinannya itu tinggi banget gitu. Gapnya sangat jauh dapat terlihat di sini ya. Untuk provinsi yang nomor 10 dan provinsi nomor 1 ini. Selanjutnya ada visualisasi dalam bentuk histogram. Histogramnya itu histogram distribusi kemiskinan tahun 2024. Tujuan dibuatnya histogram ini itu untuk melihat sebaran kemiskinan di seluruh provinsi dalam 1 tahun. Dapat kita lihat di sini, bentuk distribusi bisa normal, miring ke kanan ataupun ke kiri ya. Dapat kita lihat bahwa beberapa provinsi ada yang berada di persentase 35% ya. Hanya sedikit lah dapat dibilang, sedikit provinsi yang berada di tingkat kemiskinan dari 30 hingga 35%. Dan yang paling tinggi itu berada di kisaran 5% hingga 10%. Jadi ada beberapa provinsi yang persentase kemiskinannya itu berada di 5% hingga 10% yang paling tinggi. Tapi ini dapat dikatakan normal ya, karena hanya sedikit provinsi yang berada di kisaran persentase 35%. Normal untuk bentuk visualisasinya, tapi untuk kebijakan tentunya tidak normal ya. Ya mungkin sampai situ saja hasil laporan saya. Tabelnya dalam bentuk Excel ya. Saya taruh di lampiran dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Nah, dapat lihat di sini teman-teman, di tahun 2023 di semester 1 di bagian Provinsi Papua Selatan 0% ya. Dan di semester 2 semuanya rata 0% hingga di tahun 2024. Oke. Untuk referensi dataset ini sendiri saya ambil dari Open Data Jabar. Sebenarnya Open Data Jabar ini sendiri mengambil dari data BPS ya, tapi kebetulan saya menemukan link ini terlebih dahulu, jadi saya memasukkan link ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.